Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuk Reza Albusra dengan NIM 180703046. Saya adalah mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan waduk, dan video ini saya buat untuk menjawab tugas daripada mata kuliah Ekologi Perairan dari dosen pembimbing Pak Ilham Zulfahmi. Pertanyaan pertama yaitu, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibandingkan sungai? Jawaban menurut saya tidak, karena waduk itu sendiri adalah tempat penampungan air yang dibuat oleh manusia, sedangkan sungai adalah aliran air yang terbuat ataupun terbentuk dengan sendirinya karena buangan dari hutan ataupun air hujan. Jadi tingkat keanekaragaman ikan pada sungai lebih tinggi dibandingkan waduk, karena di sungai ikan-ikan ataupun makhluk hidup lain hidup secara natural, sedangkan pada waduk perlu adanya pembudidayaan ikan ataupun perlu untuk membuang benih ikan di waduk tersebut agar adanya populasi ikan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Jawabannya adalah ya, benar. Pembangunan PLTA itu memang kita perlukan untuk tenaga listrik. Namun ada sisi buruknya, yaitu ekosistem ataupun ekologi di sekitar perairan waduk laut tersebut akan terganggu, karena pembangunan PLTA itu memerlukan debit air yang besar sehingga untuk membangunkan listrik, sehingga dasar laut tersebut akan terangkat dan membuat air tersebut keruh, sehingga populasi yang ada di sekitar merasa tercemar atau terganggu. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting, bagaimana jalan tengahnya? Menurut saya ada dua opsi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu penerapan PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi PLTMH ini sangat memihak pada ekosistem perairan, karena debit air yang dihasilkan hanya sedikit, walaupun listrik yang dihasilkan sedikit, namun untuk tenaga listrik sudah dicukupkan. Kemudian untuk opsi yang kedua yaitu dengan memisahkan populasi ikan yang ada di waduk tersebut, tempat pembangunan PLTA itu dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih aman dan jauh dari perairan yang tercemar, sehingga ikan-ikan tersebut tidak terganggu dan pelaksanaan PLTA juga lancar. Selanjutnya lah pertanyaan terakhir yaitu keempat, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya, benarkah? Mengenai hal ini ada pro dan kontra, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, pembangunan keramba jaring apung itu bisa membuat tangkapan ikan itu lebih banyak. Namun sisi negatifnya adalah dengan penggunaan keramba jaring apung itu bisa membuat perairan menjadi keruh dan tercemar, sehingga jika dilakukan secara berlebihan. Namun jika tidak dilakukan secara berlebihan, maka tidak akan membuat perairan tersebut keruh. Jadi sebaiknya penggunaan jaring apung ini tidak terlalu dilakukan secara massal ataupun masif, sehingga waduk tersebut tidak tercemar, tidak keruh airnya. Terima kasih, hanya inilah yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.